Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kebaikannya kita diberikan hari yang baru untuk kita jalani lagi pada hari ini. Untuk mengawali hari kita yang baru pada hari ini, mari kita sama-sama membaca bukan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami datang mengucapkan terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami masih dikaruniakan hari yang baru untuk kami boleh nikmati, kami boleh jalani pada hari ini ya Tuhan. Untuk kita Tuhan kami hendak mengawalinya dan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memimpin kami, menuntun kami lewat Roh Kudus ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan mohon pada Allah Maha Tinggi. Haleluya. Amin. Baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian yang tertulis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini edisi Selasa 7 Oktober 2025 yang bertema orang Gypsy. Orang Gypsy adalah sebutan umum untuk kelompok etnis Romani yang berasal dari India dan bermigrasi ke seluruh dunia, terutama Eropa antara abad ke-5 dan ke-15. Mereka dikenal dengan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah, budaya yang unik, serta bahasa Romani yang memiliki akar di bahasa India. Perpindahan awal kaum Gypsy dari tanah asal mereka di India diperkirakan disebabkan oleh konflik dan penganiayaan yang terjadi di wilayah tersebut. Selama berabad-abad mereka menghadapi diskriminasi dan penolakan di berbagai daerah yang mereka tinggali, sebagian karena perbedaan budaya dan gaya hidup nomaden mereka. Seorang Kristen mirip seperti orang Gypsy. Di sini kita bagaikan peziarah atau Gypsy tinggal di rumah yang bisa jadi rapuh dan ringkih, rentan terhadap penyakit, rasa sakit dan bahaya. Ditambah lagi seperti dialami kaum Gypsy, banyak orang yang tidak menyukai keberadaan orang Kristen sejati. Sekedar memiliki label beragama Kristen mungkin tidak otomatis dibenci orang lain. Namun seorang yang benar-benar menerapkan hidup dalam kebenaran ajaran Kristus rentan dimusuhi karena dunia yang dikuasai dosa menolak kebenaran sejati. Hal itu tidak mengherankan. Rasul Yohanes sudah menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menciptakan dunia dan pemilik segala yang ada di dalamnya pun tidak diterima oleh orang-orang kepunyaannya, dapat dilihat ayat 11. Akan tetapi dalam sama halnya dengan kaum Gypsy, sejarah membuktikan pula bahwa kaum Kristen sejati pun dapat bertahan menghadapi semua penolakan dan kebencian itu. Hal itu terjadi karena kita mendapat perlindungan Allah Bapa. Sebagai Bapa yang baik, bagaimana mungkin Ia membiarkan kita yang karena percaya kepada Kristus diangkat sebagai anak-anaknya? Dapat kita baca di ayat 12, dihancurkan begitu saja hingga binasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Demikianlah Petrus menegaskan kepada kita dalam suratnya, dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Maka tetaplah setia hidup dalam kebenaran sesuai jati diri kita sebagai Kristen sejati, apapun yang terjadi. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulialah namamu ya Allah kami yang hidup. Kami datang mengucapkan terima kasih atas firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami terang-Mu, berkatilah kami tetap terang di tengah dunia ini ya Tuhan, akan menerangi dunia ini. Dan biarlah kami tetap setia sampai dan hari di mana Engkau memanggil pulang kami masing-masing ke depan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam berbagai hal.